Halo semua, jumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah pertama sampai dengan langkah keempat, yaitu dari pengumpulan data subjektif dan data objektif, kemudian interpretasi data dalam bentuk diagnosa dan masalah aktual, kemudian identifikasi diagnosa dan masalah potensial, serta langkah antisipasinya dan kebutuhan akan tindakan segera, baik secara mandiri, kolaborasi, maupun rujukan. Nah, untuk kesinambungan dari langkah manajemen tersebut, maka sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah selanjutnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan. Nah, dalam perencanaan asuhan, tentunya kita harus selalu mengacu pada langkah-langkah sebelumnya. Jadi langkah-langkah sebelumnya di sini meliputi data yang dikumpulkan, data fokusnya, kemudian apa hasil interpretasi datanya, apa diagnosa potensialnya, langkah antisipasinya seperti apa, dan apa tindakan-tindakan segera yang terjadi pada ibu nifas tersebut. Nah, dalam perencanaan asuhan kebidanan kita juga selalu mengacu pada tujuan asuhan kebidanan. Jadi tentunya kita berusaha untuk menjamin kesejahteraan baik fisik maupun psikologis ibu nifas, kemudian melakukan screening yang komprehensif pada ibu nifas, memberikan konseling maupun edukasi pada ibu nifas untuk pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikologisnya, dan juga memberikan pelayanan KB. Nah, dalam asuhan yang direncanakan oleh seorang bidan itu harus mencakup kebutuhan biopsikososial dan spiritual dari pasien. Jadi semua rencana asuhan bersifat holistik dan komprehensif, di mana rencana ini mencakup setiap hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu nifas. Nah, kemudian semua keputusan yang dikembangkan dalam rencana asuhan harus bersifat rasional, ya, mengacu pada konsep teoritis yang terbaru dengan evidence base, kemudian efektif untuk dilakukan dan efisien, dan juga aman baik bagi pemberi maupun penerima asuhan, dalam hal ini bidan dengan pasien. Nah, kemudian setiap rencana asuhan tidak boleh hanya bidan yang merencanakan. Jadi dalam proses perencanaan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu bidan maupun pasien, karena nanti pada saat pelaksanaan dari rencana itu bukan hanya bidan yang melakukan, tetapi juga pasien. Nah, kemudian rencana asuhan yang menyeluruh meliputi apa-apa saja yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien, ya, baik itu dalam bentuk diagnosa maupun masalah yang dialami oleh klien dan kebutuhannya, dan kemudian juga kerangka pedoman antisipasi. Ya, walaupun mungkin pasien tidak mengeluhkan atau tidak mempermasalahkan kondisi yang dialami, tetapi bidan mempunyai kerangka pedoman khusus untuk memberikan asuhan pada nifas disesuaikan dengan hari-hari masa nifas. Jadi kalau misalnya 2 jam sampai 2 hari apa yang diperlukan oleh ibu nifas, kemudian 6 hari sampai dengan 2 minggu apa kebutuhannya, dan begitu juga pada saat 4 minggu sampai dengan 6 minggu apa yang dibutuhkan oleh ibu nifas. Jadi kerangka pedoman antisipasinya disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, kemudian setelah rencana tersusun, ya, jadi sesuai dengan masalah dan kerangka antisipasi yang diperlukan oleh pasien, ya, jadi kita akan melaksanakan asuhan. Jadi di sini dalam pelaksanaan asuhan, sebelum pelaksanaannya kita kaji kembali apakah rencana asuhan yang sudah disepakati itu sudah meliputi semua aspek asuhan kesehatan terhadap ibu nifas sendiri atau belum. Jadi kalau belum, kita diskusikan lagi dengan pasien dan keluarganya apa kira-kira yang perlu ditambahkan lagi. Kemudian pelaksanaan asuhan bisa dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh tim kesehatan yang lain, seperti misalnya ada ahli gizi, kemudian radiologi, dan lain-lain. Ada dokter spesialis atau misalnya tim yang lain yang memang
akan menangani pasien ini. Tetapi dalam kondisi ini bidan tetap bertanggung jawab terhadap kondisi pasien yang diasuh. Seperti misalnya, pasien yang mengalami gangguan suasana hati, misalnya mengalami baby blues sampai mengarah ke depresi, jadi mungkin itu bukan wewenang bidan lagi. Jadi kita akan berkolaborasi dengan psikiater misalnya. Jadi walaupun kita sudah berkolaborasi dengan psikiater, tetap bidan masih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ibu nifas yang diasuhnya ini. Nah, kemudian dalam pemberian asuhan, dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada masa nifas, jadi kita selalu bertanggung jawab dan mempunyai menunjukkan peran dan tanggung jawab kita kepada pasien agar terjalin hubungan baik dengan pasien. Nah, apa yang kita lakukan? Peran kita dalam memberikan asuhan pada ibu nifas, kita bisa melakukan evaluasi secara kontinu, baik pada awal masa nifas maupun sampai dengan akhir masa nifas. Kemudian menjamin membantu ibu dalam perawatan kesejahteraannya, baik fisik maupun psikologis, begitu juga kesejahteraan bayinya, bagaimana menyusuinya, bagaimana perawatan bayi sehari-hari. Kemudian pemulihan dari ketidaknyamanan fisik. Jadi bidan juga berperan dan bertanggung jawab untuk membantu ibu dalam pemulihan ketidaknyamanan fisik yang dialami, seperti misalnya nyeri perineum, keringat berlebih, hemoroid, atau misalnya nyeri otot setelah melahirkan dan lain-lain. Kemudian memberikan bantuan ibu nifas untuk bisa menyusui bayinya. Karena tidak semua ibu setelah bayinya lahir langsung bisa menyusui. Nah, kemudian memfasilitasi peran sebagai orang tua. Ya, jadi bukan hanya pada ibu nifasnya yang kita dukung, tetapi juga suami dan keluarganya. Kemudian melakukan pengkajian bayi selama kunjungan rumah terutama, jadi apakah bayinya kuning atau misalnya malas minum dan lain-lain. Kemudian juga melakukan penapisan kontinu terhadap adanya komplikasi pada masa nifas, baik komplikasi pada ibu maupun komplikasi pada bayi. Nah, jadi langkah penata laksanaan yang kita lakukan ya, jadi dengan tanggung jawab dan peran kita sebagai bidan yang rutin kita lakukan adalah melakukan observasi, baik observasi dalam awal masa nifas maupun sampai dengan berakhirnya masa nifas, sepanjang masa nifas tersebut secara terus-menerus. Jadi dalam melakukan observasi di awal maupun pada saat kunjungan kapanpun, kita selalu pastikan meninjau catatan persalinan dan pengawasan dan perkembangan pasien sebelumnya, kemudian bagaimana tanda-tanda vitalnya, hasil labnya, dan intervensi yang sudah diterima oleh pasien tersebut. Kemudian mengobservasi pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari pasien, baik fisik maupun psikologis, bagaimana proses laktasi dan masalah-masalah yang dialami dalam masa nifas. Kemudian juga kita menyempatkan untuk melakukan pemeriksaan fisik ibu untuk meyakinkan ibu dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi dalam awal masa nifas, pemeriksaan fisik dilakukan setiap 6-8 jam sekali. Kecuali ada hal-hal kedaruratan, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Nah, kemudian tindakan selanjutnya adalah memantau tanda-tanda bahaya. Jadi, baik itu tanda bahaya ibu maupun tanda bahaya bayi. Jadi, tanda bahaya yang mungkin umum terjadi dalam awal masa nifas adalah atonia uteri, perdarahan karena atonia uteri maupun tanda-tanda bahaya yang lain seperti preeklamsi. Kemudian tanda bahaya untuk nifas lanjut seperti misalnya infeksi, kemudian pembesaran payudara, radang payudara, kemudian depresi postpartum dan lain-lain. Kemudian kita juga harus merencanakan untuk melakukan kunjungan pada ibu nifas. Jadi kunjungannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, KF1 2 jam sampai dengan 3 hari, KF2 4 hari sampai dengan 28 hari, dan KF3 dalam waktu 29 hari sampai dengan 42 hari. Jadi nanti untuk kunjungan apa yang harus kita lakukan, mengobservasi apa dan penata laksanaan apa yang kita lakukan pada saat kunjungan rumah akan kita bahas secara khusus. Nah, kemudian juga melihat bagaimana ibu melakukan perawatan diri termasuk mencuci tangan, menjaga kebersihan dirinya, menghilangkan ketidaknyamanan yang dialami, dan juga bagaimana untuk menyusuinya dan menilai kepuasan bayi pada saat menyusu.
Nah, kemudian juga kita memastikan ibu mendapat perawatan perineum yang spesifik ya, dan mengatasi ketidaknyamanan yang dialami. Dan ada beberapa ibu yang mungkin memerlukan peresepan analgesik. Kalau ibunya melahirkan normal dengan mudah, ya mungkin tidak memerlukan analgesik karena rasa sakit, rasa tidak nyaman yang dialami mungkin tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Tetapi ada beberapa ibu yang membutuhkan peresepan analgesik, dan itu pun mungkin tidak yang analgesik yang yang levelnya kuat, yaitu cukup hanya dengan ibuprofen, paracetamol itu akan membantu. Kemudian juga ada beberapa ibu yang memerlukan pemberian laksatif, ya, terutama dengan laserasi perineum grade 2, grade 3, grade 4 itu yang akan menghambat ibu melakukan defekasi dengan baik. Kemudian juga untuk beberapa kasus ya, seperti misalnya bayi besar, kemudian gemeli, hidramnion, polyhidramnion, dan grande multipara, mungkin bidan masih memerlukan untuk memberikan metergin pada ibu untuk menjamin kontraksi uterus ibu berjalan baik. Mungkin juga pada kasus yang dicurigai ada sisa plasenta, itu juga masih diperlukan pemberian metergin. Nah, kemudian penata laksanaan yang lain yang dilakukan adalah penata laksana untuk mengatasi after pain atau nyeri pasca persalinan, kemudian nyeri perineum, kemudian juga pembesaran payudara dan ketidaknyamanan yang lain. Nah, di mana untuk after pain sendiri biasanya disebabkan oleh pemuaian perut yang berlebih pada saat persalinan, pada saat kehamilan, di mana pada saat masa nifas uterus akan berusaha untuk melakukan kontraksi. Tetapi karena pemuaian yang berlebih, jadi setelah kontraksi uterus tidak bisa melakukan kontraksi secara maksimal, ada fase dilatasi di sana. Jadi untuk dari fase dilatasi menuju ke fase kontraksi itu akan menimbulkan kekuatan otot yang berlebih yang akan menyebabkan pasien mengalami nyeri. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan, yaitu ajarkan ibu melakukan kompres hangat pada daerah perut dan tetap menyusui. Semakin sering menyusui, jadi rasa nyerinya akan semakin cepat hilang. Kemudian yakinkan ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya. Jadi dengan kandung kemih kosong akan membantu uterus berkontraksi dengan baik sehingga nyerinya pun berkurang. Tidur tengkurap dengan menggunakan bantal di bawah perut ibu atau menggunakan gulungan kain untuk memberikan efek kontraksi pada perut, dan bila nyeri hebat bisa diberikan analgesik. Nah, kemudian untuk nyeri perineum, jadi mungkin tidak ada yang khusus yang bisa dilakukan. Untuk yang ibu nifas yang hanya mengalami laserasi grade 1 itu mungkin nyerinya tidak seberapa, tetapi bagaimana halnya dengan ibu yang mengalami laserasi sampai grade 3, grade 4, tentunya akan membutuhkan penata laksanaan khusus. Jadi tetap dengan prinsip bersih kering, kemudian kompres es dalam 24 jam pertama atau jam-jam awal persalinan untuk mengurangi kejadian hematom dan mengurangi nyeri, di mana tetap memperhatikan pada saat melakukan kompres es pada perineum untuk mencegah jangan sampai terjadi masalah pada kulit pasien, dan kemudian menjaga kebersihannya dengan menggunakan pembungkus dari kain untuk esnya. Ya, kemudian mengalirkan air di atas perineum pada saat BAB dan BAK, kemudian pada saat duduk kalau ada bantal angin mungkin bisa menggunakan bantal angin untuk mencegah tekanan, kemudian melakukan Kegel exercise setiap saat kapanpun dimanapun, jadi untuk memperlancar sirkulasi darah, dan juga pada saat tidur sebaiknya memilih posisi tidur miring untuk mencegah penekanan berlebih pada jahitan perineum. Nah, kemudian untuk pembesaran payudara, jadi sebaiknya ibu nifas bisa melakukan kompres hangat untuk relaksasi, kemudian menyusui secara sering. Semakin sering menyusui, jadi kondisi pembesaran itu akan hilang. Walaupun secara teoretik pembesaran payudara ini terjadi pada saat 1-2 hari setelah persalinan ya. Jadi kemudian kalau misalnya nyeri sekali bisa diberikan dengan analgesik dan segera menyusui bayi setelah lahir, dan hindari penggunaan suplemen atau pompa payudara pada saat seorang ibu nifas sedang mengalami pembesaran payudara, karena itu bukan asuhan sayang ibu, itu justru menambah sakit pada ibu nifas.
Nah, kemudian pemulihan ketidaknyamanan lain, jadi ada beberapa penata laksana untuk konstipasi, hemoroid, diaporesis, dan diuresis, di mana untuk konstipasi mungkin ini kondisi yang sering terjadi pada ibu nifas yang disebabkan oleh belum optimalnya motilitas usus, belum kembalinya hormon-hormon ya, jadi masih tingginya hormon progesteron, kemudian karena pemberian huknah sebelum persalinan atau mungkin pemberian laksansia jadi sebelum persalinan, atau kurangnya mengkonsumsi makanan berserat sebelum persalinan, sehingga ini menyebabkan terjadinya konstipasi. Nah, apa yang kita lakukan? Berikan pasien diet tinggi serat baik dari sayuran, buah-buahan maupun biji-bijian, kemudian tambahkan asupan cairan, jadi ibu nifas meminum air 3000 ml, kemudian bila jahitan grade 3 atau grade 4 berikan pelunak feses untuk mencegah perempuan mengejan. Nah, kemudian apabila hemoroid, ya, jadi sebenarnya hemoroid yang terjadi pada saat persalinan bisa dikurangi dalam waktu 28 sampai dengan 48 jam pertama dengan 3 kombinasi dari uraian di bawah ini. Ya, jadi misalnya diberikan pelunak feses, kemudian berikan suppositorial dan masukkan hemoroid, atau dengan rendam duduk misalnya, kemudian berikan analgesik dan masukkan hemoroid. Jadi itu akan membantu untuk mengurangi hemoroid. Kemudian kalau pada masa nifas juga sering terjadi diaporesis, ya, jadi pengeluaran keringat yang berlebih yang tentunya membuat ibu tidak nyaman, di mana hal ini disebabkan oleh karena cadangan cairan pada saat hamil dikeluarkan pada saat ini. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menjaga kebersihan kulit untuk mencegah bau badan, kemudian mengganti pakaian minimal 2 kali sehari, dan hidrasi tiap 1 jam atau tiap terjaga untuk mengganti cairan yang keluar. Nah, kemudian selain itu juga terkadang ibu nifas tidak nyaman karena sering kencing, ya, akibat diuresis, ya, pengeluaran kencing berlebih dalam masa nifas, terutama dalam hari pertama sampai dengan hari kelima masa nifas. Dimana kalau misalnya terjadi kondisi ini, kalau misalnya ternyata ibunya tidak bisa berkemih spontan, itu akan menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, bila mana ibu mengalami gangguan berkemih, jangan cepat-cepat melakukan kateterisasi. Sebaiknya lakukan terapi farmakopik dulu, ya. Sekarang kan mungkin gampang kita nyari peppermint, ya. Jadi relaksasi dengan aroma peppermint, kemudian guyur vesika urinaria dengan air dingin, basahi kaki dan lain-lain, jadi tindakan untuk membantu pasien kencing spontan. Kemudian apabila tindakan ini gagal, baru upaya terakhir adalah melakukan bladder training, atau misalnya jumlah urin yang keluar tidak sampai 100 cc, di mana masih kandung kemih masih penuh, itu wajib dilakukan bladder training, karena pasien semakin penuh kandung kemihnya akan semakin sensitivitasnya untuk berkemih akan semakin hilang. Nah, itu untuk pemulihan dari ketidaknyamanan. Nah, kemudian selain itu juga kita menyiapkan pasien pulang. Jadi sebelum pasien pulang, jadi pasien wajib untuk mendapatkan edukasi, sehingga nanti di rumah dia siap untuk menjadi seorang ibu, siap menjalankan perannya dengan mandiri. Nah, apa yang perlu kita pastikan? Jadi pastikan bahwa ibu sudah mendapat edukasi tentang berbagai hal terkait dengan perubahan fisik yang dialami, ya. Jadi sehingga kalau dia tahu, oh kalau misalnya saya hari ke-5 saya sudah pengeluaran darah saya masih berwarna merah segar, berarti itu bahaya. Atau misalnya kondisi-kondisi yang lain, seharusnya saya pada saat hari ke-10 saya sudah tidak keluar darah merah lagi, dan lain-lain. Itu perlu kita jelaskan perubahan fisik yang terjadi, kemudian gizi, tanda bahaya, hubungan seksual, senam nifas, perawatan perineum, dan lain-lain juga itu perlu kita jelaskan kepada ibu nifas. Jadi ini sudah kita bahas materinya pada saat materi pemenuhan kebutuhan pada ibu nifas, jadi kita terapkan pada saat memberikan penata laksanaan pada ibu nifas. Nah, kemudian juga kita pesankan ke ibu agar segera hubungi bidan bila ada komplikasi.
Kemudian beri suplemen zat besi dan vitamin A ya. Untuk suplemen zat besi sampai dengan 42 hari masa nifas dan vitamin A 2 kali 24 jam. Kemudian juga berikan kontrasepsi. Minimal pasien sebelum pulang sudah memikirkan dia akan menggunakan kontrasepsi apa dan kapan dia akan ber-KB. Nah, kemudian rencanakan kunjungan ulang. Jadi dipesankan ke pasien bahwa setelah pulang nanti dia akan melakukan kunjungan ulang atau bidan akan melakukan kunjungan ke rumah pasien sesuai dengan periode KF-nya. Nah, kemudian tindakan selanjutnya adalah tindakan pencegahan infeksi. Jadi pencegahan infeksi yang dilakukan pada ibu nifas jadi sama dengan pencegahan infeksi yang lain, yaitu mencuci tangan ya sebelum dan setelah melakukan kegiatan, kemudian ganti pembalut dan celana dalam secara rutin dan juga linennya, kemudian hindari kontak dengan bayi atau ibu bila sakit, apalagi sekarang pandemi ini ya, sebisanya kurangi kontak dengan orang lain dulu, jaga jarak ya. Kemudian jangan menyentuh jahitan perineum bila tidak perlu ya. Kemudian perawatan luka perineum dengan prinsip bersih dan kering. Kemudian apabila ibu mengalami cemas, jadi kita berusaha bersikap simpati, empati, dan memberikan support mental kepada ibu nifas. Kemudian dorong ibu nifas untuk mengungkapkan perasaannya. Ini mungkin bukan pekerjaan yang mudah kalau misalnya hubungan bidan dengan ibu nifas tidak baik. Ya, jadi susah untuk menggali data apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian libatkan dukungan suami dan keluarga, terutama dalam pengasuhan bayi dan membantu ibu nifas dalam menghadapi masa adaptasinya sehingga ibu nifas tidak merasa sendiri. Kemudian berikan edukasi sesuai dengan kebutuhan untuk membangkitkan rasa percaya diri ibu. Jadi walaupun banyak ada materi edukasi, jadi yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi anticipatory guidance, di mana ini merupakan instruksi dan bimbingan dalam mengantisipasi periode nifas dan bagaimana memberikan asuhan sepanjang masa tersebut. Jadi dalam anticipatory guidance, petunjuk antisipasi ini ditujukan pada ibu, kemudian kepada bayi dan antisipasi sebagai orang tua. Nah, jadi petunjuk antisipasi pada bayi yang meliputi informasi tentang kebutuhan edukasi pada ibu menyusui, baik itu memberikan ASI eksklusif atau misalnya dengan pemberian susu formula, tetap dengan kondisi bagaimana menjalin ikatan kasih sayang ibu dan bayi dengan tatapan, bagaimana cara teknik memegang bayi, kalau misalnya dia terpaksa harus menggunakan botol susu, bagaimana cara memegang botol susu, dan lain-lain. Kemudian bagaimana menyendawakan bayi, memandikan bayi, termasuk mengeramasi bayi, memakaikan pakaian, membersihkan dan merawat penis laki-laki, kemudian perawatan perineum bayi perempuan, perawatan tali pusat, mengangkat, memeluk, menggendong bayi, mengganti popok, kemudian pencegahan dan penanganan ruam popok, bagaimana mengukur suhu tubuh bayi, bagaimana mengenali arti menangis pada bayi, dan bagaimana cara menghubungi ahli dalam perawatan anak bila mengalami tanda bahaya pada bayi. Kemudian juga berikan petunjuk antisipasi tentang kapan bayi harus diajak check up dan kapan harus diajak imunisasi. Jadi apabila petunjuk-petunjuk antisipasi ini sudah diberikan, itu akan sangat membantu ibu nifas untuk lebih percaya diri akan kemampuannya untuk merawat diri dan bayinya. Nah, kemudian petunjuk antisipasi untuk ibu, di mana mungkin yang paling populer, yang paling sering sudah kita lakukan ya. Terkadang kita lupa untuk memberikan petunjuk antisipasi untuk orang tuanya maupun bagaimana petunjuk antisipasi untuk bayi karena fokus kita lebih banyak ke ibu. Nah, di sini ya perawatan perineum, perawatan payudara, latihan pengencangan otot, aktivitas dan latihan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar ya, kemudian normalitas baby blues, tanda-tanda bahaya masa nifas, kemudian bagaimana cara menghubungi bidan atau sumber-sumber lain bila mengalami tanda bahaya, dan kunjungan pasca partum sesuai dengan periode KF yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian petunjuk antisipasi untuk orang tua, untuk sibling Liparli ya. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi kejadian sibling Liparli pada
terutama saudara yang dengan jarak yang dekat, kemudian kebutuhan dan ketakutan pasangan, transisi hubungan keluarga, kemudian petunjuk untuk ber-KB, jadi sebisanya menunda kehamilan dengan jarak minimal 2 tahun untuk memberikan kesempatan tubuh untuk kembali pulih dan juga untuk memberikan kesempatan ibu untuk mampu merawat bayinya dengan baik. Dan kemudian kapan memulai hubungan seksual, kemudian kebutuhan waktu untuk berdua dengan pasangan dan berpisah sementara dengan bayinya. Nah, setelah semua penata laksanaan itu dilakukan, maka kita akan mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan. Di mana yang kita evaluasi adalah apakah pemenuhan kebutuhan akan bantuan sudah benar-benar terpenuhi. Kemudian, apakah ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif dan ada juga sebagian rencana belum efektif. Nah, bila tidak efektif, maka dikaji ulang dan melakukan penyesuaian terhadap rencana asuhan tersebut. Seperti misalnya contoh, jadi pada saat kita mengasuh ibu nifas, kita sudah mendapatkan ibu nifas dengan bendungan ASI. Kita sudah melakukan penata laksanaan masas oksitosin untuk melancarkan pengeluaran ASI. Nah, ternyata setelah dilakukan, ya jadi setelah penata laksanaan masa oksitosin, ternyata kok ASI tidak keluar. Ya, berarti kita harus kembali mengkaji kira-kira apa yang menyebabkan kenapa ASI-nya tidak keluar. Atau misalnya pada saat kita melakukan asuhan, kita sudah mengedukasi pasien untuk melakukan perawatan perineum di rumah. Nah, pada saat 1 minggu setelah kunjungan, harapan kita, kriteria evaluasi kita 1 minggu lukanya sudah kering, sudah terpaut. Tetapi ternyata setelah kita evaluasi, ternyata lukanya masih basah, masih tidak terpaut. Jadi kita harus kembali melakukan pengkajian awal untuk mencari penyebab kenapa kondisi itu terjadi. Dan dalam penata laksanaannya, kan kita membuat penata laksanaan dengan menyesuaikan dengan kondisi hasil pengkajian yang kita lakukan berikutnya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa kita bahas untuk manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas, yaitu khususnya pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi saya sangat berharap apa yang sudah kita pelajari bisa diterapkan kepada beragam pasien, sehingga semakin sering dilatihkan akan semakin memudahkan kita untuk memberi